Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang ilusi alam Melayu Mahawangsa yang digagas atau yang diproklamirkan oleh negara Malaysia, di mana ilusi alam Melayu Mahawangsa menjadikan pusat peradaban Nusantara. Namun gagasan itu ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana gagasan itu terlalu berhalusinasi. Di sisi lain, rakyat Malaysia tidak mencerminkan peradaban Nusantara. Justru mereka, para rakyat Malaysia, mengikuti peradaban negara-negara barat. Di video kali ini ada seorang profesor dari Malaysia yang menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Islam, bukan kerajaan Buddha. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Kita telah ditutup sejarah supaya tidak dibongkar sebelum Nagatus ini. Pandangan mengatakan orang Melayu itu beragama Hindu hanyalah berdasarkan Sriwijaya itu. Berdasarkan kenyataan mereka, kenyataan yang ditulis dalam buku-buku Orientalis, bahawasanya Melayu ini adalah Sriwijaya itu adalah Hindu. Sriwijaya itu adalah Hindu. Pada hakikatnya, dia kena pergi kepada sejarah di belakang. Bagaimanakah boleh muncul kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya muncul hasil daripada kejatuhan kerajaan Funan. Dan kita maklum, Funan itu adalah kerajaan Melayu Islam. Dia bukan kerajaan Hindu. Kerana Funan terhasil daripada kerajaan Campak. Kita punya data sejarah tidak berapa fokus kepada itu. Yang difokusnya terus kepada Sriwijaya di Palembang. 680. Dia kata 670 Sriwijaya muncul. Sebenarnya hasil daripada kejatuhan kerajaan Funan, mereka telah berpindah ke Qatar. Ini disebut dalam batu bersurat Selindra sendiri, iaitu Raja Chola sendiri menyebut. Dalam batu bersurat yang ditranslate oleh Raja Chola bahawasanya Qatar itu. Jadi saya ada bukti ya. Kita ada dalam bukti mengatakan bahawasanya Raja Sriwijaya telah berhubung dengan kerajaan Muawiyah. Dia telah berhubung dengan kerajaan dua kali, dua surat ada. Saya ada bukti itu. Surat yang pertama kepada Muawiyah I, iaitu Muawiyah sendiri. Sesudah kewafatan Ali, maka diganti dengan Muawiyah. Jadi kerajaan Sriwijaya telah berhubung. Tapi the first tu kita kena tengok tarikh lah. Tarikh Muawiyah bila. Tarikh yang dia berhubung tu. Maknanya kita tahu raja mana yang berhubung. Tetapi yang jelasnya hubungan dengan Omar Abdul Aziz telah dilakukan oleh Indra Warman. Kita ada bukti surat bahawa Indra Warman telah menghantar surat ke Omar Abdul Aziz. Kehadapan Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Aku telah mengirimkan kepadamu satu hadiah yang tidak seberapa sebagai tanda persahabatan. Aku mohon agar kamu menghantar kepadaku seseorang yang boleh mengajarku tentang Islam dan menerangkan kepadaku undang-undangnya. Dan sesungguhnya aku ini Islam wassalam. Berdasarkan kepada kenyataan ini, Indra Warman telah berhubung dengan Umar bin Abdul Aziz, bermaksud mereka telah kenal kerajaan Islam. Mereka telah kenal kerajaan Muawiyah dan telah berhubung. Adakah mereka baru kenal? Sudah tentu mereka sudah kenal sebelum itu. Saya percaya Indra Warman ini beragama Hanif. Setakat ini kita jumpa surat yang dihantarkan kepada Umar Abdul Aziz. Bermaksud mereka telah ada info tentang agama Hanif. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana ada seorang profesor yang sangat songong yang ada di Malaysia yang menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini adalah bukan kerajaan Buddha tetapi kerajaan Islam. Lol tolol. Dan profesor Malaysia tersebut mengatakan bahwa sejarah yang dibuat oleh Indonesia, sejarawan Indonesia, penelitian para arkeolog Indonesia itu dianggap bohong oleh profesor Malaysia, dianggap menutupi sejarah, padahal jelas tolol. Sriwijaya ini berada di wilayah Indonesia, bukan Malaysia seperti negara kamu. Kalau goblok itu jangan diambil semuanya, sisain.
Negara Malaysia itu tidak ada sejarah Sriwijaya. Dia tidak punya sejarah itu. Sejarah dulu, bukti yang paling kuat itu prasasti blok. Itu semuanya sejarah prasasti tentang kerajaan Sriwijaya itu ada di Indonesia. Tidak ada satu ekor pun di Malaysia, blok-blok. Anda mengatakan bahwa sejarah tentang Sriwijaya ini adalah sejarah bohong. Berarti Anda mengatakan sejarawan Indonesia, para sejarah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dianggap bohong gitu, goblok. Kamu yang bohong. Negara Anda ini negara boneka Inggris. Inggris itu negara kafir, goblok. Dan ini provokator. Kenapa banyak orang Malaysia menganggap orang Indonesia itu mudah dimurtadkan? Itu ya seperti profesor yang goblok ini yang ngomong. Sekali lagi, Sriwijaya ini peradaban Indonesia. Saya juga orang Islam gitu. Orang Islam itu harus menegakkan kebenaran. Kalau sejarah itu memang kerajaan Sriwijaya ini, kalau memang kerajaan Buddha ya harus dikatakan Buddha, tidak perlu menipu. Para sejarawan Indonesia itu juga orang Islam. Terus apa tujuannya? Membohongi, menutupi sejarah negara sendiri. Otak itu kalau punya di mikir blok-blok. Sriwijaya ini ada prasastinya. Prasasti itu bukti terkuat. Kalau agama kitab suci blok. Para sejarawan Indonesia itu semua agamanya Islam mayoritas. Buat apa nutup-nutupi sejarah? Kalau emang kerajaan Sriwijaya Islam, memang harus dikatakan Islam. Tapi kenyataan Sriwijaya ini bekas kerajaan Buddha, blok. Emang orang Indonesia itu bodoh, penipu seperti kamu, negara kamu itu pengkhianat begitu, pecundang gitu. Indonesia itu bukan pecundang negara kamu. Menjadi sejarawan Indonesia gak main-main, blok. Itu orang Islam semua mayoritas. Buat apa nutupi? Kerajaan Majapahit itu juga bukan kerajaan Islam juga gitu loh. Kata Profesor Malaysia ini ya, ini orang buat Profesor Malaysia dan pengikutnya nih, dengerin saya. Hanya setelah kerajaan Funan runtuh lalu berganti kerajaan Sriwijaya. Itu abad berapa? Blok. Itu belum ada belum ada. Islam belum ada kok bisa dikatakan kerajaan Islam, itu logika akal. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.